serta memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut, dan insya Allah kita sebagai umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Yang paling awal, sejak akhir Ramadan hingga saat ini kita setiap hari Sabtu tidak ketemu, dan ini adalah Sabtu pertama setelah Idul Fitri. Kita bersama-sama kembali hadir, sama-sama kita mencoba memperbaiki diri, belajar dan terus belajar. Yang paling awal masih di bulan Syawal, insya Allah ini hari-hari akhir yang belum sempat ketemu ya, saat ini ketemu. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum. Kullu am wa antum bi khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon diperkenankan pintu maaf seluas-luasnya atas segala khilaf yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, agar hal ini menjadi sesuatu yang clear. Kiranya Ramadan bisa memberikan bekal untuk kita menjadi hamba-hamba yang mencoba merenungi dari sisa usia yang kita sama-sama jalani. Ayat terakhir sebelum kita off ya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 158. Kita berbicara tentang masalah Safa dan Marwah yang merupakan salah satu rangkaian daripada peristiwa umroh ataupun peristiwa haji, yang sebenarnya Safa dan Marwah atau peristiwa yang diabadikan dalam kegiatan syar'i itu adalah simbol daripada kita sebagai manusia tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia ini. Dunia harus kita kelola dengan penuh kemanfaatan, bukan eksploitasi. Intinya seperti itu. Dunia ini indah bagi orang yang bersyukur. Dunia ini adalah amanah yang dititipkan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah. Kemanfaatannya adalah untuk seluruh penghuni dunia itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim harus bisa memberikan jawaban ataupun solusi terhadap problem-problem alam. Bukan hanya masalah dunia, tapi problem-problem alam itu harus bisa. Sejauh ini Al-Quran itu dipahami oleh para pengkaji. Kalau pengkaji berarti sama seperti kita ini ngaji. Pengkaji Al-Quran itu umumnya memisahkan antara kehidupan alam dengan kehidupan personal pribadi. Maksud saya seperti ini. Kalau kita itu mau jadi orang baik itu dalam bahasa agama disebut soleh. Soleh itu kesannya hanya untuk diri kita, gitu. Kesannya. Jadi, arah Quran itu mengajak kita menjadi orang yang soleh secara personal. Kesannya seperti itu. Jadi kayaknya kalau kita itu sudah khusyuk di masjid terus, banyak ibadah, banyak zikir, banyak wirid, kesannya kita itu sudah masuk di area soleh itu dan Quran. Itu yang saya maksud. Sementara kalau yang ahli menata alam, contoh
membuat pertanian itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk petaninya, tapi untuk seluruh alam. Bagaimana dia mencetak sebuah tanah pertanian ini menjadi tanah yang bermanfaat bukan hanya dari sisi hasil, tetapi dari sisi simbiosis. Kira-kira kalau hujan sawah ini kerendam air enggak? Kira-kira kalau nanti nggak musim hujan ini tanah bisa nggak berfungsi? Kira-kira kalau ini, itu butuh pemikiran yang lebih jauh. Nah, Quran harus bisa memberikan seperti itu karena apa? Akhir-akhir ini alam sedang banyak berbicara. Yang bicaranya itu bahasa saya adalah naur. Alam. Kalau saya berbicara alam ya seluruh alam. Jadi alam itu berbicara, tapi bahasa saya dalam tanda kutip ya, itu bahasanya naur. Karena naur akhirnya naurnya itu ya nabrak semua. Ini yang terjadi. Dan itu bukan kesalahan alam, tapi kesalahan manusia ketika merawat dan mengelolanya. Itu yang harus kita jaga. Jadi ya ini kemarin Adi Hidayat menjadi inisiator ya, kalau tidak salah itu gerakan menanam, ya, gerakan Indonesia menanam itu pemikirnya, pencetusnya pertama kali adalah Adi Hidayat yang diresmikan oleh Presiden Prabowo itu. Nah, jadi tafsir itu sekarang sudah mulai agak digeser. Jadi harus bisa bukan hanya tafsir yang mengarah kesolehan kepada pribadi sendiri, ya, tetapi alam juga harus bisa kita kelola sebagai tanda kita sebagai orang yang soleh. Nah, berbicara masalah kesolehan ini di dalam dalam kaitannya dengan surat Al-Baqarah 158 ini, yang berhubungan dengan Safa dan Marwah itu adalah tentang kehidupan dunia. Maka kehidupan dunia itu tidak boleh eksploitasi, artinya menang sendiri, menang sendiri. Jadi ini standarnya seperti itu. Nah, konsep ini di dalam Ramadan Allah berikan pelajaran yang sangat amat tinggi. Setidaknya kalau kita mau ambil, ya, ambil karena di sini ada ayatnya, dibaca ulang biar lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Barang siapa yang berangkat haji, ini musim haji insyaallah mulai dari tanggal 1 ya, sudah mulai masuk asrama, yang berziarah ya, faman hajjal baita, haji itu ziarah, melaksanakan haji menuju Baitullah, aw i'tamara atau menjalankan umroh, fala junaha, tidak ada dosa, tidak ada larangan alaihi atas menjalankan Safa dan Marwah. Itu artinya seperti itu. Atas melakukan sa'i nggak ada larangan, ya. Dan tempo hari saya sampaikan sa'i itu bukan termasuk rukun, tetapi wajib haji yang kalau tidak dilaksanakan bisa diganti dengan dam. Ya, nggak ada larangan. Ayatnya seperti itu. Ayat tawafa, ayat tawafa itu muter, ya bahasa kita tawaf itu keliling. Jadi Safa Marwah itu juga bisa disebut tawaf. Ayat tawaf itu sono sini, artinya begitu itu. Ya. Di antara keduanya itu, waman tatawwa, kalimat tatawwu itu biasanya diambil dengan pekerjaan bonus. Ya. Pekerjaan bonus karena dia tidak ada unsur paksaan, sukarela, itu tatawwu. Biasanya ini disepadankan dengan sunnah, ya. Pekerjaan sunnah, ya, pekerjaan sunnah itu biasanya disepadankan, disejajarkan dengan tatawwu, karena sunnah itu nggak ada paksaan. Jadi contohnya ya qobliyah, ba'diyah, gitu ya contohnya. Jadi ya beda dengan wajib. Kalau yang wajib itu ada bobot tekanan, tapi kalau tatawwu itu sukarela, ya. Jadi waman tatawwa khairan, siapa yang berbuat baik yang dengan sukarela. Nah, begitu. Jadi kebaikan dengan sukarela. Menurut Bapak ini kalau ditanya baik dipaksa atau baik sukarela, yang mana?
Sepakat? Mengerjakan kebaikan sukarela atau mengerjakan kewajiban kebaikan dengan paksaan? Sukarela sih. Kita menjadikan sholat subuh sebagai kewajiban ini coba dirubah menjadi sukarela, bisa nggak? Nah, itu akhirnya seperti itu. Puasa bukan karena paksaan. Khair. Jadi seperti itu. Nah, kita ini kan coba melepaskan puasa masih karena jujur dalam hati, masih dipaksa. Kalau nggak ada kewajiban Ramadan, nggak akan ada yang puasa. Tuh, ini manusia. Sholat subuh ini kalau bukan karena ada wajib yang ancamannya adalah dosa, yakin masjidnya sepi. Nah, ini letak saudaranya. Ini maghrib isya tambah apa lagi? Lebih enak keplekan ngajinya. Betul kan? Ini manusia sudah diberikan warning begitu saja masih aja ini. Apalagi kalau dibiarkan. Ayat ini hanya akan sebagai ini kalimat yang berlalu saja. Waman tatawwa khairan. Nah ini, siapa yang dengan sukarela berbuat kebaikan, sukarela, nggak ada paksaan. Makanya antara zakat dengan sedekah nilainya sebenarnya lebih tinggi sedekah. Sebenarnya gitu loh. Karena kalau zakat kalau nggak dipaksa nggak akan keluar. Gitu. Tapi kalau sedekah enteng banget. Yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu bukan bobotnya, bukan di zakatnya, tapi di sedekahnya. Apa saja yang ada di kantong pokoknya. Bahkan bajunya diminta saja dikasih. Oh, kalau kita kan masih jauh dari itu. Nah, kira-kira itu. Fa innallaha, siapa yang berbuat kebaikan dengan sukarela, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Syakirun itu maha mensyukuri. Allah itu kan punya segala-galanya, zat yang memiliki segala-galanya. Tetapi Allah itu maha bersyukur. Artinya begini, Allah itu bangga, Allah itu senang kepada orang yang mampu melaksanakan kebaikan dengan sukarela. Itu syakir namanya. Ya kayak kita lah, syukur alhamdulillah anak saya bisa sekolah selesai tuntas. Dia menyelesaikan tugasnya itu sesuai dengan harapan orang tuanya. Maka orang tuanya akan selalu seperti itu. Jadi lulus dengan predikat kemudian alhamdulillah. Jadi orang tuanya itu mensyukuri gitu loh. Tapi kalau misalnya mohon maaf ini sama-sama baik loh. Ya, saya bilang sama-sama baik. Orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, ternyata lulusnya sarjana komunikasi. Syakirnya kurang gitu loh. Ya, masih bersyukur sih lulus, padahal niat saya maunya jadi dokter. Kira-kira seperti itu. Itu namanya syakir. Jadi syakirun ya. Syakirun digandeng dengan alim. Alim itu adalah pengetahuan yang lebih dalam dari sekedar penglihatan. Itu alim. Kalau menggunakan penglihatan biasanya dengan kalimat basir. Ya, basir itu tahu juga, melihat, mengawasi. Tapi alim, makanya orang alim itu kadang-kadang yang bicara bukan mulutnya. Orang alim itu bisa saja hati, bisa saja diamnya itu adalah bicara, diamnya itu adalah bicara, matanya pun juga bicara, bisa saja. Jadi itu orang alim. Jadi, tapi kalau yang masih mulut saja, kalau tidak diomongkan, dia tidak dianggap orang yang alim. Gitu, itu bisa dibilangkan. Jadi orang alim itu tidak banyak menggunakan kata-kata. Itu orang alim. Makanya personalnya disebut ulama. Ya, jadi ulama itu tidak banyak mengobrol kata. Gitu kira-kira. Jadi pandangannya saja cukup menjadi ilmu. Pandangannya, duduknya jadi ilmu, ya. Gerakan tangannya jadi ilmu, ya. Pendengarannya jadi ilmu. Yang orang lain
bisa mencerna. Kira-kira. Nah, mulutnya yang keluar adalah hanya kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu orang alim. Saya terkesan dulu Mbah Dalhar, orang dengar nama Mbah Dalhar. Ini ulama kampung tapi buat saya mendunia ya. Beliau ini adalah seorang ulama dari pesantren, saya menyebutnya Pondok Budu, Batu Comong, Mundilan Magelang. Tidak pernah kelihatan beliau ini ngaji, tidak pernah. Beliau ini pekerjaan sehari-harinya adalah kusir delman. Tiap hari di pasar nganterin orang, nyari penumpang, kira-kira seperti itu. Dan para penumpang nggak pernah tahu kalau beliau ini adalah seorang yang alim. Setiap kali perjalanan apapun dengan delman itu, bibirnya hanya penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kira-kira kalau ditanya nggak akan pernah ngaku beliau ini Mbah Dalhar. Bahasa orang sekarang Kiai Dalhar ini termasuk setengah wali. Gurunya Gusmi. Kiai Dalhar itu gurunya Gusmi. Gusmi itu Kiai Hamim Jazuli, pondok pesantren Al-Falah Pelosok. Itu gurunya Gusmi, namanya Kiai Dalhar. Nah, itu makomnya sudah sampai di sana. Jadi makomnya itu orang alim itu tidak banyak bicara, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita masih banyak bicara, tataran kita masih belum ini ya, belum sampai ke arah yang dimaksud. Apalagi kalau kita mencari popularitas. Seorang ulama itu tidak yang dicari bukan popularitas, kira-kira seperti itu. Baik, kembali kepada tatowo. Tatowo itu disetarakan atau disejajarkan dengan sunnah. Sunnah disetarakan juga nih, berarti tiga nih ya. Tatowo, sunnah, an-nadab. Nanti nadab itu sudah begitu, jadi masih kategori sunnah. Nah, ini nanti semua dikoridorkan di dalam nafilah ya, bahasanya seperti itu ya, bahasa Al-Quran. Nafilah itu bonus. Jadi, begitu. Nah, kembali kepada persoalan dunia. Ramadan itu adalah kalau kita kajian itu ya, pertanyaannya kenapa harus 1 bulan? Banyak sekali namanya kajian kok ya. Kajian itu sifatnya ilmiah itu terbuka. Kenapa Ramadan tidak diambil 10 hari saja? Kenapa puasa Ramadan itu tidak diambil 20 hari, tapi 1 bulan? Itu kalau dalam kajian itu bermunculan alasan. Karena umat-umat yang terdahulu ada yang lebih dari 1 bulan, gitu. Jadi Allah memberikan pres 1 bulan, dan itu menjadi problem tersendiri bagi umat Islam karena bulannya pun kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Seolah-olah Allah berbicara, bisa nggak menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri? Seolah-olah seperti itu. Perbedaan awal Ramadan saja mengarah kepada kehancuran atau mengarah kepada ukhuwah, itu baru penentuan. Seolah-olah Allah itu berbicara seperti itu. Makanya dibikin 1 bulan. Kalau dibikin 10 hari awal mungkin ya nggak akan seperti ini juga. Itu macam-macam pertanyaan yang muncul. Jadi problematika yang dihadapi manusia itu terekam di Ramadan itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Ramadan berkaitan dengan ayat ini? Wa man tatawwa'a khairan. Siapapun yang dengan sukarela. Nah, kalimat ini yang paling real. Ayat ini, kalimat wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, itu yang paling real ya, yang paling real di antara seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh umat Islam khususnya atau pada umumnya manusia, itu terekam di bulan Ramadan. Terekam di bulan Ramadan. Semua beban yang ada di Ramadan tidak menjadi penghalang berat. Nah, ini itu efeknya. Dari awal taraweh kita itu sudah tidak ada beban. Sholat kita itu paling banyak 4 rakaat, paling banyak.
Tetapi sama Allah di Ramadan itu bisa sampai lebih dari itu. Dan umat Islam tidak ada yang berat melaksanakan itu. Nah, ini rekaman daripada tahu akhirat di Ramadan. Gitu ya. Mau berbagi takjil itu hampir seluruh umat Islam ringan. Semua tempat ibadah ada kiriman takjil. Dan mayoritas kiriman takjil itu tidak menyebutkan nama. Sukarela. Rekamannya ada di situ. Tak tahu akhir itu baru takjil, Pak. Saya dapat sarung yang paling banyak itu di Ramadan. Apalagi dekat-dekat Lebaran. Dan enteng, Pak. Yang ngasih enteng, yang terima ditambah enteng. Sip ditambahin baju koko, ditambahin amplop. Wah, jangan masalah. Itu rekamannya tadi. Selesai Ramadan, garing. Garing. Loh iya, saya ngomong apa adanya, katanya suruh jujur kayak gitu. Garing, sampai satu-satu nih presisi. Loh, ini real, artinya apa? Ramadan mengajarkan kita intensitas spiritual dekat kepada Allah itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Bahkan mohon maaf Pak, ada yang sampai rela beriktikaf itu ngajak-ngajak dan yang diajak seneng. Iktikaf 10 hari yang terakhir kemana saja? Oh, itu enteng sekali. Itu taqwa akhirat. Jadi sukarela. Infak itu yang paling besar hasilnya di Ramadan. Pengeluaran biaya Ramadan sama Idul Fitri yang paling fenomenal itu adalah Ramadan. Bahkan melampaui batas-batas APBN. Perputaran ini real, ini saya nggak ngerasain, malah siapa yang dirasain. Ini yang kita hadapi seperti itu. Jadi Allah mengajarkan taqwa akhirat kalau dilaksanakan sedahsyat itu baru hanya 1 bulan. Nah, maka pelajaran dari Ramadan itu bukan harus kita menjadi Ramadan seterusnya. Bagaimana nilai-nilai spiritual yang intensitasnya begitu tinggi di Ramadan itu kita bisa pertahankan selama 11 bulan ke depan. Itu yang jadi problem. Ya, jadi problem di situ, Pak. Begitu selesai pagi sholat Id, masjidnya juga udah mulai kosong. Kajian-kajian itu gimana? Balik lagi seperti itu. Belum pernah ada baca Al-Quran yang paling dominan, mayoritas seluruh tanah air bahkan seluruh dunia itu terjadi di bulan Ramadan. Yang selama setahun gak pernah tadarus di Ramadan ikut tadarus. Yang sudah bisa ngaji berusaha khatam. Yang sudah bacaannya bagus, kalau bisa khatamnya lebih dari 1 kali. Dan seterusnya, itu mulai dari level maraton. Itu terjadi. Habis Idul Fitri sepi. Ya, bukannya nggak ada, sepi gitu. Nah, nilai-nilai spiritual ini yang nggak boleh hilang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang harus kita ambil yang pertama itu taqwa akhirat itu setidaknya 2 kalau saya bilang Ramadan itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran karena memang bulan Ramadan itu kata Nabi adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, kalau pendidikan hasilnya apa? Kalau kita bisa mempertahankan nilai-nilai spiritual yang intensitasnya begitu tinggi di luar bulan Ramadan, ya, rasanya kita akan terus menjadi orang yang akan terbimbing menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kalau masalah yang kelihatan itu mah persoalan yang kecil, katakanlah takjilnya itu apa, lontong aja. Ini kecil kalau hanya persoalan kurma gitu ya. Ya itu kecil. Kehilangan makanan di bulan Ramadan enggak nesu Pak. Kayak takjil malah dibagi-bagi di Ramadan. Suasana itu adalah nilai spiritual kita. Artinya apa?
Allah berikan privilege kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam. Di Ramadan itu kita terasa dekat sekali dengan Allah dan terasa dekat dengan umat manusia. Wabil khusus umatnya Nabi. Itu nilai spirit yang harus dijaga. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, puasa yang kita laksanakan pagi dari imsak sampai terbenam matahari itu adalah simbol yang paling nyata ketaatan yang paling utuh, simbol yang paling nyata ketaatan kita kepada Allah yang paling utuh itu dari imsak sampai terbenam matahari. Bahasa kita dari imsak sampai waktu maghrib itu. Ya. Semua umat Islam yang melaksanakan puasa pasti sepakat kalau belum waktunya bukan nggak akan disentuh walaupun halal. Nah, itu yang paling tampak, yang paling tampak. Ya kalau ibadah yang tidak tampak kan nggak perlu ditampak-tampakkan. Nah ini yang paling tampak. Itu semua mengalah pipa. Sahurnya bareng, startnya bareng, di mana dia tinggal, ya mungkin, ya selesainya juga bareng. Ini benar-benar nilai ukhuwah yang paling tinggi. Nilai ukhuwah yang paling tinggi. Startnya bareng. Dan di saat itu Pak Ibrahim ada ya tadi ngasih ini ya. Ada Pak ini. Jadi paling duluan masuk surga Pak pelayan masjid. Masya Allah. Paling duluan yakin saya. Yakin kalau bangsa kita ini ya. Ntar dulu kayaknya. Ntar dulu kalau Pak Ibrahim ini yang diurus masjid. Itu masjid ini mai Gusti Allah. Itu yang paling tampak. Dari yang tidak punya sampai yang paling tinggi kekayaannya, startnya bareng. Iya, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Laki perempuan semua. Ya, ini itu yang paling tampak. Itu ketaatan yang paling utuh, yang nyata. Itu di Ramadan ini. Makanya Allah bilang puasa itu nilainya adalah untukku, bukan untuk siapa-siapa. Karena apa ya? Sulit menebak si A si B-nya puasa atau tidak. Karena kuncinya dari ketaatan itu, bahkan bisa saja. Duit-duitnya sendiri kok, kalau mau makan ke warteg kan juga bisa saja nyerindut kan gitu kan. Iya gitu. Jadi itu bebas. Tapi karena ketaatan, mau yang kaya mau yang miskin, mau yang apa pejabat atau bukan, siapa saja itu taat. Nah ini ketat. Itu disimbolkan di imsak sampai terbenam matahari selama 1 bulan itu. Ya kemarin 30 hari. Ini pun kata Allah menurut Rasul belum dianggap sempurna sebelum melaksanakan zakat fitrah, betul? Nah, puasa yang sudah kayak begini levelnya, ketaatannya sudah kita jalankan selama 1 bulan, nilainya akan 0 sebelum dikeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hubungannya dengan sempurnanya saum, bukan dengan yang lain. Nah, makanya konsekuensi seluruh ulama manapun zakat fitrah wajib hukumnya diserahkan sebelum sholat id. Tidak dengan zakat mal nih, zakat mal kapan saja. Zakat fitrah tidak boleh karena kalau tidak diserahkan sebelum sholat id, puasanya masih belum dianggap sempurna. Dan zakat fitrahnya belum dianggap sebagai sebuah zakat fitrah, tetapi sedekah biasa. Itu nilai sempurna. Puasanya itu adalah spiritual yang nyata ketaatannya kepada Allah. Zakat fitrah itu bermakna sosial. Seharusnya kalau kita mau berbicara masalah kesejahteraan umat Islam, titik tolak awalnya itu dari zakat fitrah ini. Ya, karena konsep zakat fitrah itu adalah jangan sampai ada umatku yang di malam Idul Fitri kelaparan. Itu standarnya. Jadi orang yang dianggap ya, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan segala spiritual yang dia laksanakan belum dianggap sempurna kalau kiri kanannya masih itu konsep
zakat fitrah. Maka zakat fitrah yang paling istimewa penyerahannya adalah di mana zakat fitrah itu dikumpulkan, di situ dibagi. Sampun. Jadi kalau saya di sini, maka harus di sekitar ini. Sudah bisa dimahami. Jadi kalau saya ini samping gelas, kok baginya di sana? Itu yang kena panitia. Hati-hati. Konsepnya kayaknya manusia diakal-akal apa dimasuk-masukkan enggak apa-apa atau suka pakai miskin di sana. Oh enggak. Zakat fitrah itu dikeluarkan di mana dia mengeluarkan itu. Beda. Gitu. Beda loh. Ya, itu saya sangat berhati-hati Pak untuk hal ini. Dan saya tegas, jadi kalau saya zakat fitrahnya di sini, dikumpulkan di sini, maka kemanfaatannya harus yang di sekitar ini. Harus. Kalau ini sudah sejahtera semua, baru keluar. Itu berkali-kali saya bilang. Jadi jangan sampai yang di luar dulu yang makmur, tapi yang di dekat ini. Contohnya masjid ini mengadakan itu, maka yang ada di sekitar masjid ini harus terdampak ya. Jadi yang terdampak itu bukan musibah saja, terdampak banjir, lah kok kesana terdampak zakat fitrah gitu loh, terdampak zakat mal gitu. Semakin banyak yang terdampak kan semakin bagus. Lalu pusatnya ada di sini, giliran gempa semuanya terdampak. Giliran zakat mal, zakat fitrah, pinggirnya pusatnya nggak terdampak. Nah ini. Jadi memang secara umum ulama tidak memberikan batasan. Yang penting kan 8 asnaf itu. Iya, tapi kalau lihat atau akhir ini, Allah seolah-olah mengajarkan kita setinggi apapun nilai spiritual kita dengan kopi di Ramadan itu, perjalanan di Ramadan itu, sempurnanya dengan zakat fitrah gitu ya. Ya. Kalau sosialnya kita belum ada kiri kanan, seolah-olah ini menjadi artinya soleh secara personal itu tidak ada guna. Secara personal, ya bagaimana? Ya. Secara personal kita itu ini, tapi ada tetangga yang kelaparan saja kita nggak bisa ini. Itu Allah itu bukan syakirun alim. Allah nggak suka yang kayak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Allah tanyakan kembali kepada kita, Haris, aku ingin hambaku beribadah itu seperti ini, nggak kayak yang kamu persepsikan itu. Ini kita tanggung jawab nggak kalau Allah nanti seperti itu? Ini bahaya seperti nggak kayak gitu. Jadi konsep Quran itu seperti itu. Itulah yang saya bilang ya, pemahaman kita terhadap kajian-kajian Quran itu harus diberdayakan, bukan hanya sekedar kesolehan secara personal tadi itu. Kita harus bisa ya, bagaimana cara sekarang kita itu membina umat yang di UMKM agar bisa mandiri. Jujur saja Pak, kalau kita mengeluarkan zakat mal, yang wajib zakat mal itu orang kaya. Ya kalau umat Islamnya ada di dalam 8 asnaf, bagaimana? Ya jangan salahkan kalau yang kaya, iya, nggak yakat zakat, nggak ada konsep zakat kok. Nah ini yang harus kita pikirkan. Maka kita nggak boleh curiga sama orang kaya. Orang kaya harus kita dukung gitu loh, harus didukung. Nah kita kan yang di soleh, ngajinya bagus, tapi kok jangan-jangan kesimpulan ngimu tuyul ya, waduh, lah kan emang sholat ya Pak, padahal itu teman sendiri. Maksudnya kan gitu, digongin sama yang satunya orang-orang yang sedang dalam keadaan menderita ya. Iya kemarin saya lihat itu Pak Haji itu ke gunung kami, macam-macam. Jadi ngumpi konsolidasi. Kalau sodako sama kita itu cuma cari muka sebenarnya. Loh, Swiss kere rasanya tadi kayak gimana ya, kayak gini ini konsepnya kayak gini. Inilah yang terjadi. Mohon maaf, kajian ilmu Al-Quran dan tafsir itu harus ya, ini sudah tidak bisa dilakukan. Karena apa? Hari detik ini cuaca sudah anomali, cuaca sudah ngawur. Bahasa saya tadi saya bilang yang harusnya ini Indonesia 2 musim, ini sudah nggak jelas. Dulu para petani akan tahu kapan saatnya tanam, kapan padi, kapan saatnya tanam berkebun. Sekarang nggak jelas, karena hampir sepanjang tahun antara kemarau dengan hujan campur aduk. Mau dibantah boleh, silakan, itu adalah fakta. Ya.
Iya, alam bicara di mana-mana. Alam bicara di mana dengan caranya sendiri. Yang longsor, yang banjir, yang nggak bisa. Saya bilang ini harus dimulai. Jadi Quran itu mengamanahkan seperti itu. Ya, makanya kalau minggu yang lalu beberapa waktu yang lalu karena insan zaluman jahula, jangan jadi yang zalimnya jahula. Pokok-pokok ini harus yang cerdas seperti itu. Nah, saya termasuk orang yang senang konsep ya, kalau lingkungan kita pun juga kita tata. Saya lihat ada tanaman jagung di samping sekretariat itu, rasanya saya seperti pulang kampung dulu ya. Yang hampir tak pernah saya lihat itu di kota ya, ada tanaman jagung subur ya. Saya pulang kampung kemarin aja nggak nemu apa-apa ya, udah kering semuanya kan. Masya Allah, saya bilang ini nggak bisa nih, saya bilang harus ditanemin sampai masjid ini dulunya rendah. Kenapa pohon-pohonnya ada ditebangin, saya bilang ada pohon nangka, ada pohon kelengkeng, hilang semuanya. Itulah semua dinilaikan ekonomi. Nah, ini kira-kira kasihan kita pagi hari ini seperti itu, Pak Gina di awal dari kalau ada yang mau diklarifikasi boleh kok. Kalau ada yang mau klarifikasi, tapi kalau enggak apa-apa, kita tuntaskan. Enggak ada nih, enggak ada, aman ya. Ada Pak. Apa nantangnya? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Contohnya, maafin saya, kenapa kalau di Mekah kita nggak ada sholat tahiyatul masjid kan gitu Pak? Akhirnya tawaf sama sa'i. Terus di sini kita biasanya diwajibkan supaya. Terima kasih. Baik. Untuk peristiwa haji dan umroh, ya, kalau kita sudah tawaf itu gantinya sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita tidak tawaf, maka disunahkan sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita tidak sholat sunat 2 rakaat, gantinya tahiyatul masjid itu adalah tawaf. Jadi kalau sudah tawaf tidak perlu tahiyatul masjid, kalau sudah tahiyatul masjid nggak perlu tawaf. Tapi tawafnya bukan yang wajib ya, bukan yang tapi tawaf ya. Jadi itu untuk di Makkah ya. Kalau di Nabawi ya tetap sholat tahiyatul masjid, karena di Nabawi tidak ada Ka'bahnya. Tapi kalau di Mekah ya, jadi begitu kita masuk di Masjidil Haram langsung tawaf, tidak usah sholat, karena tawaf itu gantinya sholat tahiyatul masjid ya. Makanya mohon maaf ya, kalau kita biasanya kalau kita lagi sholat tarawih ya, karena itu sunnah, yang tawaf terus berjalan, yang tawaf, karena ini juga tidak akan mengganggu pekerjaan yang sunnah. Tapi begitu sholat fardu semua harus terhenti. Ketika sholat fardu mulai dari yang tawaf sampai ini harus berhenti. Ketika terjadi pemberhentian tawaf itu ya sholatnya di situ, karena nanti dilanjutkan setelah selesai sholat fardu akan dilanjutkan putarannya. Jadi jangan bergeser. Kalau lagi tawaf tahu-tahu qomat, ya, tahu-tahu qomat, misalnya sholat maghrib qomat ya. Nah kita berhenti di situ, sholatnya di situ, langsung balik kanan, balik kiri ya, balik kiri bukan balik kanan, hadap kiri lah ya. Karena Ka'bahnya posisinya ada di sebelah kiri, kita hadap kiri langsung ada. Nah imamnya kasih komando, jadi imamnya sudah di ruangan tersendiri lah, kita pasti paling depan. Nah, nanti ditanya lagi, lah makmumnya kok paling depan? Dari Mekah itu aturannya nggak sama dengan di masjid. Di Mekah itu imamnya ada di ruangan mana, makmumnya bisa paling nempel di depan, bisa saja. Kan kalau di Indonesia kan imamnya nggak boleh di depan, makmumnya nggak boleh di depan imam ya, kira-kira begitu. Jadi kalau di Mekah aturannya beda, kira-kira seperti itu. Sama gitu, Pak Gino monggo. Kayaknya Pak Gino mau berangkat haji, undang-undang ya. Monggo. Saya klarifikasi soal sukarela dan ikhlas antara ada kewajiban dan tidak. Tadi mengingat masalah zakat dan sedekah. Itu kalau secara umum kayaknya ikhlasan sedekah daripada kewajiban zakat.
Oh, keikhlasan. Sering dilakukan. Iya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Dino. Saya mencoba memahami antara ikhlas dengan ridho. Ya. Kalau dalam surat ya, ini apa itu surat Al-Lail ya. Wala sawfa yardo. Ya, kemudian tadi setelah surat Al-Lail alam yajidka yatima wa awa. Itu apa ya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ya, ardo. Ikhlas itu gini, ya, gini Pak Gino ya. Ikhlas itu tidak harus lupa. Ya. Tapi kalau ridho, bedanya lupa. Itu ridho. Makanya kalau ridho Allah menggunakan ridho Allah fauqa ridho walidain. Orang tua disakitin anak kayak apapun tidak akan pernah membalas. Itu ridho. Tidak akan pernah Pak, itu orang tua. Walaupun dilupakan sama anaknya, tidak akan pernah mendoakan anaknya jadi makinnya. Tandanya ridho. Ikhlas itu wujudnya dilupakan, dikelirkan, bukan dilupakan, dikelirkan, tetapi tidak bisa lupa. Itu ikhlas itu kayak gitu. Jadi kalau orang menyebut ikhlas itu ya bukan berarti melupakan. Ikhlas itu adalah pelajaran. Oh kalau kayak gini saya tak boleh bergaul dengan orang kayak gini, gitu kan? Ya sudah, tapi tidak lupa. Itu ikhlas. Tapi kalau ridho dia clear banget Pak. Kalau sampai ke ridho ya Pak, kalau sampai ridho itu Rasulullah itu Pak dakwah dilemparin batu, enggak dibalas. Itu jadi ridho itu di atasnya ikhlas. di atasnya ikhlas. Ridho itu disakitin, berdarah-darah, enggak, malah diganti dengan kebaikan. Itu orangnya ridho Pak. Makanya kalau nggak ketemu yang ini, setidaknya kalau punya anak namanya ridho. Jadi setidaknya namanya sudah ridho Pak, namanya anaknya. Gitu, jadi ikhlas itu clear, tetapi tidak lupa. Jadi misalnya mohon maaf ini kalau saya harus menyebut saya punya pengalaman dengan si A itu menyakitkan. Oke, saya clearkan. Menyakitkannya itu nggak bisa dilupakan. Itu ikhlas sih, ikhlas. Makanya akan agak sulit orang mengatakan ikhlas itu sejauh mana. Ya, makanya mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas tulus itu mulai dari paksaan tadi. Baru. Jadi ikhlas itu harus dipaksa. Kalau ridho tidak. Kalau ridho enggak. Saya diajak ke masjid. Ayo kita sholat maghrib. Kata Pak Ustadz, sholat itu kalau enggak ikhlas percuma. Nah terus saya itu dari sore tadi nungguin ikhlas mau ke masjid sholat maghrib belum datang. Jadi silakan berangkat dulu aja. Ikhlas itu harus dipaksa Pak Dino. Makanya kenapa sholat itu tadi yang bilang ada fardu. Itu kayak gitu. Mungkin kalau tidak ada wajib atau fardu ini masjidnya sepi. Nah, masjidnya sepi. Maghrib tidak ada, isya tidak ada, subuh tidak ada. Karena ya itu tadi. Kalau tatawu, nunggu tatawu susah. Nah, gitu Pak Gino. Jadi batasannya ikhlas itu di situ. Jadi kalau Pak Gino ikhlas buatan itu tadi Pak Gino juga masih punya tataran. Tapi ridho buatan Pak Gino, wah ridho banget. Nah, itu berarti pun clear. Ahli swarga saya itu nggak perlu ridho. Ya gitu. Gitu, ada lagi ya, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Ya mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang lebih dibukakan pintu maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin kepada